Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Hindun Khalifah dari SD Muhammadiyah Ponorogo. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bu Hindun berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro. Pesatnya perkembangan globalisasi membuat sistem informasi dan komunikasi semakin canggih. Kita dapat dengan mudah mengetahui segala peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia melalui televisi, radio, maupun internet. Nah, kemajuan globalisasi tentunya tidak dapat terlepas dari peran energi listrik. Tahukah kamu siapa penemu energi listrik? Ya, beliau adalah Michael Faraday. Siapa Michael Faraday? Michael Faraday adalah ilmuwan berkebangsaan Inggris dan beliau mendapat julukan sebagai Bapak Listrik Dunia. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1791 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867. Berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak sekali gunanya, sehingga kita dapat menggunakannya sampai saat ini. Selain Michael Faraday, ilmuwan berikutnya adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia, Amerika. Beliau lahir pada tanggal 10 Juli 1856 dan meninggal pada tanggal 7 Januari 1943. Beliau terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik. Dan dia adalah penemu pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia dengan memanfaatkan energi potensial dari air yang berada di air terjun Niagara. Nah, lalu bagaimana listrik dapat dihasilkan? Mari kita pelajari bersama. Perhatikan skema pembuatan listrik dengan tenaga air atau yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Komponen atau peralatan yang diperlukan adalah yang pertama, air dari waduk atau sungai, kemudian ada pintu air, yang ketiga ada katup pengaman, yang keempat tangki pengaman tekanan, yang kelima pipa pesat, keenam katup pengatur tekanan, ketujuh turbin atau kincir air, yang kedelapan generator yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, yang kesembilan, transformator, ada step up, step down yang akan menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan yang kesepuluh adalah saluran transmisi yang akan menyalurkan ke konsumen atau pengguna energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit itu sama, yaitu turbin dan generator atau dinamo. Nah, turbin ini berfungsi untuk menghasilkan energi gerak atau energi kinetik. Sedangkan generator atau dinamo berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi penggerak turbin selain dari aliran air atau pembangkit listrik tenaga air juga bisa didapatkan dari angin. Kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga angin. Berikutnya bisa juga didapatkan dari uap, atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya, bisa didapatkan dari panas bumi atau geotermal, yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, ada juga tenaga nuklir. Nah, ini adalah bisa menggunakan reaksi fusi maupun fisi, sehingga kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikutnya adalah diesel, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Itu tadi beberapa macam pembangkit listrik. Selanjutnya, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah,
Biasanya warga membuat pembangkit listrik mikrohidro secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerah sekitarnya. Kamu perhatikan gambarnya seperti ini. Ini adalah bentuk dari mikrohidro. Nah, atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik mikrohidro bisa diperhatikan berikut ini. Secara sederhananya, skemanya seperti ini. Dimulai dari aliran sungai atau aliran air terjun. Air sungai merupakan sumber energi dalam PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Saluran air dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air kurang lebih 25 derajat. Kemudian yang kedua, ini adalah kincir air. Aliran sungai akan menggerakkan kincir air. Kincir air ini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nah, putaran kincir air ini nanti akan dihubungkan dengan generator yang kita sebut sebagai penghubung kincir air dan generator. Biasanya dapat berupa sabuk, roda gerigi, atau dapat dihubungkan langsung pada poros kincir air dan generator. Berikutnya, yang keempat, ini adalah komponen utamanya, yaitu generator. Ketika kincir airnya bergerak, maka generatornya juga akan bergerak. Nah, generator yang bergerak ini akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, yang kelima adalah saluran transmisi. Energi yang dihasilkan oleh generator akan disalurkan ke konsumen melalui saluran transmisi, yaitu saluran penyalur energi listrik ke konsumen. Jadi, bagian-bagiannya terdiri dari aliran sungai sebagai sumber energinya, kemudian kincir air yang digerakkan oleh air sungai, kemudian ada penghubung kincir air dan generator yang menghubung antara kincir air dengan generator, kemudian generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik dan akan disalurkan ke konsumen dengan saluran transmisi. Nah, semakin deras aliran airnya, maka kincir air akan bergerak juga semakin cepat. Kalau kincir airnya bergerak dengan cepat, maka generator pun juga bergerak dengan cepat. Otomatis, kalau bergeraknya dengan cepat, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar, sehingga nyala lampunya juga akan menjadi lebih terang atau bisa dimanfaatkan oleh banyak warga yang ada di sekitar pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Demikian tadi penjelasan dari Bu Hindun, semoga bermanfaat. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.